Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta kenikmatan kepada kita semua hingga kita mampu melaksanakan kegiatan ujian akhir semester pada hari ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Sukardi Muhammad MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara retorika, yang saya banggakan teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya Siti Latifah menyampaikan sepatah dua patah pidato yang berkenaan dengan prestasi adalah cinta yang sukses. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu definisi dari prestasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi dapat didefinisikan sebagai hasil usaha yang telah dicapai oleh kita, yang telah dilakukan oleh kita, bahkan yang telah dikerjakan oleh diri kita. Adapun yang mendefinisikan prestasi itu adalah bukti usaha yang telah dilakukan oleh diri kita. Salah satu tokoh yang bernama William mengatakan bahwasannya, belajarlah ketika orang lain tidur, bekerjalah ketika orang lain bermalas-malasan, dan bermimpilah ketika orang lain berharap. Teman-teman yang saya banggakan, memang pada dasarnya setiap orang satu sama lainnya mempunyai motivasi belajar yang berbeda-beda. Kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi pun menyadarinya hal itu, bahwasannya motivasi belajar tidak akan terbentuk apabila seseorang tidak mempunyai keinginan, cita-cita, bahkan tidak mengetahui apa itu manfaat belajar bagi dirinya sendiri. Kita dapat mengibaratkan prestasi itu sebagai cinta. Mengapa kita dapat mengibaratkan prestasi itu sebagai dalam hal mengejar cinta? Karena ketika kita dalam mengejar cinta, kita butuh pengorbanan, penuh jatuh bangun, rasa kecewa, sakit hati, bahkan ditolak sekalipun. Namun itu semua akan terbayarkan dengan adanya kebahagiaan sepasang insan. Dalam hal ini, motivasi dan dorongan kepada diri kita untuk meraih hati orang yang kita cintai adalah hal yang memang itu sebuah semangat kita. Nah, hal ini juga bergantung kepada prestasi. Prestasi itu kadang kalanya akan ada berada di paling bawah dan akan ada berada di paling atas. Itu tergantung kepada motivasi, dorongan, dan semangat yang ada pada diri kita masing-masing. Teman-teman yang saya banggakan, di sini saya akan memberikan 3 cara untuk meraih sukses dalam meraih cinta. Sukses dalam meraih cinta di sini bukan meraih cintanya hati, tapi cintanya prestasi. Apa saja itu? Yang pertama, yakni belajar apa saja. Maksud dari belajar apa saja, yakni kita belajar apapun yang memang itu dapat kita pelajari, meskipun itu hal yang tidak kita sukai. Seperti ada pepatah yang mengatakan bahwasanya benci bisa jadi cinta. Nah, hal ini juga kita bisa terapkan pada belajar. Ketika kita dulunya membenci pelajaran A, namun lama-kelamaan itu kita akan
menyukai pelajaran tersebut. Yang kedua yaitu bertemanlah atau berkerabatlah dengan orang-orang yang dapat bisa melupakan masa lalu. Kenapa kita harus berteman atau berkerabat dengan orang-orang yang dapat bisa melupakan masa lalu? Melupakan masa lalu apa saja? Bisa melupakan masa lalu dalam kenangan buruk ataupun masa lalu tentang seseorang. Karena orang yang dapat melupakan masa lalunya, inilah orang yang selalu berpikir positif dan optimis. Nah, dalam hal meraih prestasi, orang yang optimis dan selalu berpikir positif, inilah orang-orang yang dapat meraih prestasi tersebut dengan sukses. Adapun yang ketiga yaitu temukanlah motivator atau penyemangat hidup untuk diri kita agar kita lebih semangat lagi untuk meraih prestasi. Motivator atau penyemangatnya itu bisa siapa saja, bisa teman, sahabat, kerabat, keluarga, pacar, ataupun pasangan hidup. Nah, dalam hal ini penyemangat atau motivator itu bisa mengarahkan kita atau membimbing kita untuk belajar dan meraih cita-cita. Ada kalanya musuh adalah motivator terbaik dalam hidup kita. Mengapa musuh bisa menjadi motivator terbaik dalam hidup kita? Karena musuh adalah yang selalu mengkritik dan selalu mencari kesalahan kita. Nah, dalam hal ini kita bisa menemukan atau melakukan perubahan kepada diri kita karena telah dikritik oleh musuh kita. Nah, kita kembali lagi kepada perkataan William tadi, bahwasannya belajarlah ketika orang lain tertidur, bekerjalah ketika orang lain bermalas-malasan, dan bermimpilah ketika orang lain berharap. Nah, ketika seseorang baru pada step A dan kita harus melebihi step A tersebut, kita harus berada di step B ataupun step C. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kesalahannya mohon dimaafkan, karena mungkin saya banyak kesalahan kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Saya pun masih dalam tahap pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.